Oh, oh. Hey! Hey! Slash! 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 Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you. Ketegangan antara Israel dan Iran kembali mencapai titik didih. Sejak dekade terakhir, rivalitas kedua negara ini tak lagi sekedar permainan bayangan agen intelijen dan serangan cyber, melainkan telah menjelma menjadi konfrontasi terbuka yang melibatkan milisi proksi, rudal jarak jauh, dan diplomasi berujung kebuntuan. Di tengah situasi yang kian genting ini, Israel terus berupaya mempertahankan dominasi strategisnya di Timur Tengah. Namun bayangan ketidakpastian politik justru menyelimuti pemimpinnya yang paling lama menjabat, Benyamin Netanyahu. Saat Israel melibatkan diri lebih dalam konfrontasi langsung dengan Iran dan sekutu regionalnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam negeri. Dalam bayang-bayang perang dan politik global, masa depan Netanyahu sebagai Perdana Menteri masih berada dalam ketidakpastian yang mencemaskan, bahkan bagi pendukungnya sekalipun. Sejak kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022, Netanyahu berhadapan dengan berbagai krisis domestik dan regional yang mengancam posisinya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai simbol politik kanan Israel. Ketegangan di jalur Gaza, peningkatan konflik dengan Hizbullah di perbatasan utara, dan perang proksi dengan Iran hanya sebagian dari kompleksitas geopolitik yang kini membayangi. Namun mungkin krisis terbesarnya justru berada di dalam negeri, hilangnya kepercayaan publik, tekanan hukum, serta polarisasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Israel. Setelah serangan besar Hamas pada Oktober 2023 yang mengguncang Israel, Netanyahu mengumumkan perang total terhadap kelompok militan tersebut. Respon militer yang sangat agresif di Gaza menuai kecaman internasional, namun sekaligus memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak ragu menggunakan kekuatan militer demi keamanan nasional. Namun semakin berlarutnya perang, semakin terlihat bahwa tujuan menghancurkan Hamas secara total tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian Israel bermanuver, telah menyetujui kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 hari. Selama waktu itu Israel akan bekerja dengan semua pihak untuk mengakhiri perang. Hamas mengonfirmasi bahwa itu sedang mempertimbangkan proposal tersebut. Namun yang mengejutkan, dalam pernyataannya, kelompok teroris menekankan bahwa ia menginginkan komitmen Amerika Serikat bahwa gencatan senjata akan mengarah pada akhir yang permanen terhadap perang. Posisi ini telah menjadi titik lengket dalam putaran negosiasi sebelumnya, dengan Israel menetapkan bahwa perang tidak boleh berakhir sebelum mencapai apa yang dipandangnya sebagai kemenangan total. Ini akan mencakup pengembalian semua sandera yang tersisa dan penghapusan Hamas dari Gaza. Tidak ada Hamas, kata Netanyahu pada pertemuan publik pada hari Rabu. Tidak akan ada Hamas, Tan. Kami tidak akan kembali ke sana. Itu sudah berakhir. Kami akan membebaskan semua sandera kami. Pengamat di dalam Israel mencatat bahwa ada lebih banyak permainan daripada tuntutan yang bersaing dari Israel dan Hamas. Netanyahu juga peduli dengan masa depan politiknya sendiri dan ancaman hukum pribadi yang dia hadapi. Ada ironi di sini. Ketika pengamat mencatat Netanyahu membangun strategi yang secara diam-diam mendukung Hamas sebelum perang untuk membagi blok kekuatan Palestina. Karena politik memainkan pembantaian di Gaza yang semakin meningkat. Pada bulan Januari, Israel melarang Badan Bantuan Kepemimpinan PBB untuk Palestina, UNWRA, yang beroperasi antara Maret dan memblokir semua bantuan pangan ke Gaza dalam upaya memaksa Hamas untuk bernegosiasi, mendorong lebih dari 2 juta orang menuju kelaparan. Bulan lalu, Gaza Humanitarian Foundation, sebuah organisasi swasta yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel, mengambil alih operasi bantuan makanan. GHF sekarang dipimpin oleh pemimpin evangelis Amerika dan pengusaha Johnny Moore Jr., yang pernah memuji proposal Trump untuk mengambil alih jalur Gaza dengan mengatakan Amerika Serikat akan mengambil tanggung jawab penuh untuk masa depan Gaza,
memberi semua orang harapan dan masa depan. GHF memiliki distribusi terbatas ke 4 situs dari ratusan yang digunakan PBB. Situs-situs itu segera menjadi zona pembunuhan dengan senapan mesin penembakan IDF dan mortir saat kelaparan sipil berkumpul di lokasi sebelum mereka dibuka. Menurut laporan oleh Hartz Jumat lalu, yang mengutip beberapa tentara IDF yang tidak disebutkan namanya, beberapa kantor senior memberi perintah untuk menembak. Seorang tentara menggambarkan bagaimana warga sipil ditembak ketika mereka mendekati pusat distribusi dalam kegelapan prafajar dan ketika mereka berusaha melarikan diri. Netanyahu membantah laporan itu. Ini adalah kepalsuan jahat yang dirancang untuk mencemarkan nama baik IDF, militer paling moral di dunia, katanya. AP telah melaporkan bahwa kontraktor Amerika yang menjadi situs distribusi bantuan menggunakan amunisi hidup dan setrum granat saat orang-orang Palestina yang lapar berebut makanan. Menurut PBB, lebih dari 410 orang terbunuh di lokasi distribusi makanan GHF pada 24 Juni. Sementara otoritas kesehatan setempat mengatakan 600 kini telah terbunuh dan lebih dari 4.000 terluka. Serangan udara dan penembakan Israel membunuh 94 Palestina di Gaza, termasuk 45 yang mencari bantuan kemanusiaan, rumah sakit dan Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, menurut laporan Washington Post. Banyak warga Israel kini melihat bahwa Perdana Menteri mereka lebih fokus pada kepentingan politik pribadi dibanding menyatukan bangsa atau menjamin masa depan aman dan demokratis. Banyak analis menyebut bahwa masa depan Netanyahu kini mengambang di udara. Di satu sisi, ia masih memiliki basis pendukung yang kuat, terutama di kalangan religius nasionalis dan pemilih konservatif. Mereka melihat Netanyahu sebagai figur yang tangguh, berpengalaman, dan mampu menghadapi tantangan global dengan kepala dingin. Namun di sisi lain, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, biaya perang yang terus meningkat, tekanan ekonomi domestik, dan ketegangan sosial yang semakin dalam menjadi tanda-tanda bahwa kekuasaan Netanyahu tidak lagi semapan dulu. Konflik yang sedang berlangsung telah memperdalam dilema mendasar yang dihadapi Israel sebagai negara demokrasi di lingkungan yang sangat tidak stabil. Di bawah Netanyahu, pendekatan yang dipilih cenderung condong ke arah militeristik dan otoriter, terutama dalam menghadapi kritik, baik dari dalam negeri maupun luar. Ini menciptakan atmosfer politik yang penuh ketegangan dan mempersempit ruang diskusi publik yang sehat. Dengan dukungan internasional yang mulai goyah dan tekanan ekonomi yang meningkat akibat perang yang berkepanjangan, masa depan Israel sebagai negara demokratis dan stabil akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan politik yang diambil dalam beberapa bulan ke depan. Benjamin Netanyahu telah menjadi figur dominan dalam politik Israel selama lebih dari 2 dekade. Namun, bahkan pemimpin sekuat dirinya kini tampak rentan di hadapan perubahan besar yang sedang terjadi, baik di panggung domestik maupun global. Israel mungkin sedang berjuang untuk mempertahankan dominasi di Timur Tengah, tapi pertempuran politik dalam negeri yang menentukan masa depan demokrasi dan kepemimpinan di negara itu tak kalah panas. Dan seperti yang terlihat hari ini, masa depan Netanyahu dan mungkin juga masa depan Israel itu sendiri masih tergantung pada banyak variabel yang belum jelas ujungnya.